Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di mana saja kita berada. Mari mempersiapkan diri kita, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, memulai aktivitas dan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Bacaan harian Gereja Toraja, Ayub pasal 39, ayat 16 sampai ayat 21, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat 21. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur padamu Tuhan untuk hari karunia-Mu. Kami menyambutnya dengan sukacita, dengan iman bahwa Engkau memelihara kami, dengan iman bahwa kasih-Mu senantiasa menaungi seluruh kehidupan kami. Kami telah sedia membaca firman-Mu. Kami telah sedia merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Kami memahami firman ini dan kami melakukan firman ini dalam hidup yang Tuhan perkenankan kami jalani. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat 21 berbunyi, dengan riang saya burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, Allah adalah sumber hikmat dan pengertian. Allah adalah sumber hikmat dan pengertian. Dalam iman, kita percaya bahwa kuasa Allah tak tertandingi. Demikian kata-kata Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah artinya? Tentu artinya bahwa Dia berkuasa atas apapun juga, berkuasa dimanapun juga, dan kuasanya tidak bisa terjangkau oleh apapun juga. Berkuasa atas kehidupan, berkuasa atas kematian, berkuasa atas manusia, berkuasa atas binatang-binatang, berkuasa atas binatang-binatang liar. Dan dalam bacaan ini secara khusus diungkapkan bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada Ayub, bahwa ungkapan bahwa ia berkuasa pada satu binatang liar dalam bacaan ini tentang burung unta. Tuhan berkuasa atas burung unta, memelihara burung unta, berdaulat pada burung unta, memerintah burung unta, dan membuat burung unta dapat berkembang biak. Tentu burung unta yang dimaksud di sini memberikan gambaran bahwa dalam kehidupan burung unta sebagai binatang liar, Allah berkuasa atasnya. Manusia tidak bisa berkuasa atas binatang liar. Bahkan bisa saja manusia
terbunuh, mati oleh binatang liar. Tetapi bacaan ini mengungkapkan bahwa Allah berkuasa atas binatang liar. Burung unta itu pun sendiri digambarkan melalui bacaan ini. Di ayat 16 dikatakan, dengan riang saya burung unta berkepak-kepak, tetapi rupa-rupanya kepak dan bulunya tentu apakah menaruh kasih sayang kepada keturunannya. Lalu kemudian digambarkan di ayat 17 bahwa sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, tentu ia tidak peduli pada telur yang dietaskannya. Ia membiarkannya dan tidak mengurusinya. Apakah telur itu terpijak oleh kaki atau diinjak-injak oleh binatang-binatang liar? Ayat 18. Bahkan sangat kejam di ayat 19 diungkapkan, jika burung unta memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ini tentu mengerikan. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa burung unta berperilaku demikian? Jawabannya ada di ayat 20. Dikatakan di ayat 20, karena Allah tidak memberikannya hikmat. Allah tidak membagikannya pengertian. Hikmat dan pengertian tidak ada pada burung unta. Jadi, jika burung unta berperilaku demikian, sebab hikmat dan pengertian tidak dikaruniakan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, betapa bahagianya kita sebagai manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 menggambarkan jika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betapa mulianya manusia di hadapan Allah. Betapa besarnya kuasa yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia diberi kuasa atas ciptaan yang lain. Allah mau melalui bacaan ini agar Ayub sebagai tujuan firman ini memahami akan kuasa Allah itu. Tentu pun kepada saya dan kita semua, pendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale, kita harus memaknai dan memahami jika Allah berkuasa pada binatang-binatang liar, jika Allah memelihara kelangsungan hidup mereka, sekalipun mereka sendiri tidak peduli pada keturunan mereka, tetapi Allah berkuasa atasnya. Terlebih-lebih Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, sehingga tidak perlu khawatir dan takut akan kehidupan ini. Apakah kita akan ada dalam kekurangan? Apakah kita akan ada dalam kebinasaan? Apakah kita akan ada dalam kesakitan? Ia berkuasa, dan kuasanya melebihi kuasa apapun. Dengan kuasanya, ia memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia. Dengan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, segala yang dibutuhkan manusia, sesuai dengan kesaksian Kitab Kejadian pasal 1. Dan Allah menganugerahkan keselamatan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga apakah lagi yang menjadi alasan bagi saya dan kita semua untuk tidak menyembahnya, untuk tidak mengandalkan kuasanya, untuk tidak berkuasa padanya? Berkuasa dan mengandalkan kuasa Tuhan. Bahkan hikmat, bahkan pengertian Tuhan anugerahkan kepada manusia, bahwa dengan hikmat dan pengertian kita bisa memaknai arti kehidupan di dalam Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan Amsal pasal 2 ayat 2 dan 3. Dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan,
kita bisa memaknai hidup ini hanya di dalam kuasanya, di dalam kendalinya, di dalam pimpinannya, di dalam pemeliharaannya. Dengan hikmat dan pengertian, kita belajar untuk bersandar pada Tuhan. Belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hikmat dan pengertian yang ada pada diri kita masing-masing? Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Mintalah kepadanya, datanglah kepadanya, berserulah kepadanya. Kita adalah umatnya, kita adalah anak-anak ketubusannya. Hal apakah yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan? Dengan hikmat dan pengertian, kita belajar untuk datang kepadanya, untuk memahami kehidupan kita, kematian kita, beban kita, kesenangan kita, di dalam kuasanya, di dalam kendalinya. Karena itu jangan sia-siakan hidup ini dengan menolaknya. Sambutlah panggilannya, sambutlah kehadirannya, sambutlah segala pemberiannya, terutama keselamatan itu. Seperti Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita menghidupi iman di hadapan Tuhan, agar kita hidup hanya untuk Dia, oleh Dia, untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Olehmu, kami boleh menikmati hidup ini. Olehmu, kami boleh belajar tentang firman-Mu dari Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat 21 pada pagi hari ini. Kiranya kami belajar tentang kehidupan ini, Engkau memelihara kami, Engkau berkuasa atas kami. Biarlah kami selalu bersyukur atas semuanya itu. Kuasa-Mu tak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun dalam dunia ini. Dan karena itu ajari kami untuk senantiasa menghidupi iman kami di hadapan-Mu menurut kehendak Tuhan. Kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, peliharalah kami, sertailah kami, dalam seluruh gumul kami, dalam seluruh seruan kami, dalam seluruh permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Tentu Engkau mengenal siapa kami, pribadi lepas pribadi. Dan tentu Engkau mengenal apa dan siapa kami. Oh Tuhan, biarlah kasih setia-Mu bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup ini, selalu belajar untuk mengandalkan-Mu, selalu belajar untuk berserah kepadamu. Biarlah segala mimpi, harapan, dan cita-cita kami, jika Tuhan berkenan, semuanya boleh kami nikmati, karena Engkau yang menghendakinya. Ajari kami untuk menikmati hidup ini atas kehendak-Mu, sehingga selalu belajar untuk mengikuti segala yang Engkau kenan, bukan berdasarkan keinginan kami. Bapa di surga, berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara kami, berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Kasih karunia-Mu terus dinyatakan, sehingga damai sejahtera melingkupi kami, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang memerintah atas semuanya itu. Bapa di surga, berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang menanti hasil pengumuman tes di tingkat perguruan tinggi. Biarlah seluruh harapan, seluruh kerja keras dan perjuangan yang telah dilakukan Engkau berkati, jadilah yang terbaik dalam hidup segenap anak-anak-Mu menurut kehendak-Mu. Masa depan mereka, masa muda mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selalu percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh kehidupan kita.